Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas analisis regresi non-parametrik dengan judul Pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan estimator kernel. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama Dwi Kartini dengan NIM 008, Hoiruni Swatin dengan NIM 016, Nur Aisyah Ramadana dengan NIM 033, dan Fiorentika dengan NIM 044. Untuk pembahasan, hari ini ada 5 topik. Yang pertama yaitu data hasil pengamatan, yang kedua plot data IHSG dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika, yang ketiga statistika deskriptif, yang keempat regresi parametrik, dan yang kelima regresi non-parametrik. Untuk data hasil pengamatan, data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut dengan variabel prediktor X adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan variabel respon Y adalah indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020. Berikut adalah plot data antara kurs rupiah terhadap dolar Amerika terhadap dengan composite index atau IHSG. Untuk statistika deskriptif bisa dilihat di layar. Untuk indeks harga saham gabungan, kita dapatkan nilai minimal adalah 4.816,3 pada tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai maksimal 5.371,5 pada tanggal 27 Agustus 2020 untuk kurs rupiah terhadap dolar. Untuk minimal jatuh pada tanggal 8 Juni 2020 dengan nilai 13.956 dan maksimal pada tanggal 11 September 2020 dengan nilai 14.979. Data in sample dan out sample. Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data in sample dan out sample. Data in sample yaitu data di mana variabel prediktor X adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan variabel respon Y adalah IHSG mulai data ke-1 hingga 85, sedangkan out sample mulai data ke-86 sampai ke-100. Selanjutnya ada regresi parametrik. Langkah-langkahnya sendiri ada 4. Yang pertama, persamaan model regresi. Yang kedua, nilai MSE dan nilai R-square. Yang ketiga, uji serempak dan uji individu. Dan yang terakhir ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada persamaan model regresi. Didapat persamaan regresi linearnya adalah YI sama dengan 1926 ditambah 0,2149 XI. Yang kedua ada nilai MSE dan R-square. Di sini bisa dilihat nilai R-square-nya adalah 16,20% dan nilai MSE-nya adalah 17,907. Selanjutnya ada uji serempak dan uji individu. Uji serempaknya sendiri didapati keputusan tolak H0 karena p-value-nya 0,000. Sedangkan uji individu untuk beta 0-nya juga tolak H0 dengan p-value 0,016. Dan yang terakhir uji individu untuk beta 1 juga tolak H0 dengan p-value 0,000. Lalu ini sudah memasuki uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas Galat. Dengan hipotesis H0-nya Galat menyebar normal, H1-nya Galat tidak menyebar normal. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, dengan alfa 5%. Keputusannya sendiri bisa dilihat di tabel
di grafik sebelah kanan bahwa H0 diterima karena p-value-nya lebih dari alfa. Kesimpulannya, galat menyebar normal. Lalu ada uji multikolinearitas, yaitu tidak terdapat multikolinearitas karena variabel prediktor yang digunakan hanya satu. Uji asumsi klasik ketiga ada uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat di sini p-value-nya 0,003, jadi bisa disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dengan uji Park. Yang terakhir ada uji otokorelasi. Di sini bisa dilihat R kuadratnya 79,63%, dari situ didapat X kuadrat hitung, yaitu 66,889. Dari situ bisa disimpulkan bahwa terdapat otokorelasi dengan uji Bruce-Godfrey. Selanjutnya ada regresi non-parametrik menggunakan estimator kernel. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan bandwidth optimal, GCV minimum, nilai MSE, dan nilai R-square dengan metode GCV pada data in sample. Kemudian yang kedua, regresi menggunakan estimator kernel, estimasi data in sample menggunakan persamaan model regresi, menghitung nilai MAPE untuk estimasi respon pada data in sample. Kemudian yang ketiga, mengestimasi data out sample menggunakan persamaan model regresi data in sample, menghitung nilai MAPE estimasi respon pada data out sample. Kemudian yang terakhir ada validasi data out sample indeks harga saham gabungan yang dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Yang pertama, menentukan bandwidth optimal GCV minimum, nilai MSE, dan nilai R-square atau R kuadrat dengan data in sample. Menggunakan batas bawah dan batas atas masing-masing 67 dan 67,7 dengan increment 0,01 diperoleh bandwidth optimalnya sebesar 67,35. Kemudian nilai GCV minimumnya sebesar 13.646,24 dan nilai MSE-nya sebesar 11.688,58 dengan nilai R kuadratnya sama dengan 0,43982271 atau 43,982271%. Kemudian, regresi menggunakan estimator kernel pada data in sample. Diketahui dari langkah sebelumnya diperoleh nilai bandwidth optimal atau H sebesar 67,35. Dan dengan menggunakan estimator kernel diperoleh MXI topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 per akar 2X dikalikan eksponen dari minus setengah dikali X min XI per 67,35 kuadrat dikali YI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 per akar 2X dikalikan eksponensial dari minus setengah dikalikan X min XI per 67,35 kuadrat, di mana I-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan N. N-nya sama dengan 85, yaitu jumlah data pada data in sample. Dengan begitu, persamaan model regresi diperoleh sebagai berikut. Untuk YI topinya sama dengan MXI topi. MXI topi diperoleh dari sebelumnya, yaitu estimator kernel plus epsilon I. Epsilon I adalah error dari persamaan model regresi tersebut. Yang kedua ada estimasi data in sample menggunakan persamaan model regresi data in sample. Diperoleh plot estimasi indeks harga saham gabungan terhadap kurs tengah rupiah sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai MAPE untuk estimasi respon pada data in sample.
Nah, dengan menggunakan bandwidth optimal yang telah diperoleh tadi, yaitu sebesar 67,35, diperoleh estimasi IHSG untuk data in sample pada gambar di samping. Nah, nilai mappingnya ini sebesar 1,651215. Kemudian, kita mengestimasi data out sample menggunakan persamaan model regresi data in sample. Nah, diperoleh plot estimasinya sebagai berikut. Kemudian, dengan estimasi tadi, kita peroleh nilai MAP sebesar 0,8375971. Nah, validasi datanya, indeks harga saham gabungan yang dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar Amerika adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, untuk ukuran kebaikan model pada estimasi, kita bandingkan dari regresi parametrik dan regresi non-parametrik dengan estimator kernel. Dapat dilihat bahwa MSE pada regresi parametrik adalah 17.907 dengan nilai R-square-nya sebesar 16,2%. Dan untuk regresi non-parametrik dengan estimator kernel, MSE-nya sebesar 11.988,58 dengan nilai R-square-nya sebesar 43,89271%. Nah, dengan begitu, nilai R-square pada regresi non-parametrik dengan estimator kernel ini lebih besar dibandingkan dengan regresi parametrik. Dan terlihat pula nilai mean square error atau MSE-nya pada regresi non-parametrik dengan estimator kernel lebih kecil daripada regresi parametrik. Oleh karena itu, hasil estimasi indeks harga saham gabungan yang dipengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika lebih baik didekati dengan regresi non-parametrik dengan estimator kernel. Terima kasih. Sekian dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.